Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak KB TK Geraha Mentari. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali dengan Bu Grace kita akan belajar pelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian dan berdoa. Semua ambil duduk yang baik. Dengan sikap sungguh-sungguh kita mau memuji Tuhan. Bagi yang belum tahu lagunya, kita belajar sama-sama ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ikuti Bu Grace berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kesehatan yang Engkau berikan. Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan yang pimpin dan urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada waktu yang lalu kita sudah belajar tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya, Tuhan Yesus menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri-Nya kepada murid-murid. Dan setelah tugas Tuhan Yesus di bumi ini selesai, Tuhan Yesus mengajak murid-murid-Nya pergi ke tempat di dekat desa Betania. Di sana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid-Nya bahwa mereka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah kepada dunia segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan dan baptislah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Tuhan memberitahu kepada murid-murid untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk membawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apa itu juru selamat? Juru selamat itu adalah penolong yang menolong manusia dari bahaya. Nah, kita ditolong oleh Tuhan, dibebaskan dari bahaya, dari maut, supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Setelah mengatakan perintahnya atau amanat yang agung dari Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Tuhan Yesus naik ke sorga dengan disaksikan oleh para murid-murid-Nya. Dan pada waktu itu, malaikat berkata kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus akan kembali lagi dengan cara yang sama seperti yang mereka lihat pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Dia adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia sudah bangkit dan dengan disaksikan oleh murid-murid-Nya, Dia naik ke surga. Luar biasa ya Tuhan kita. Dia bisa naik ke langit dengan disaksikan oleh murid-murid-Nya tanpa dibantu oleh alat apapun. Dia bisa terbang pergi ke surga. Wah, Tuhan kita Dia luar biasa. Akhirnya murid-murid mengerti bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Dia telah mati di kayu salib dan telah bangkit naik ke sorga. Dan Tuhan berjanji Dia akan datang kembali. Hanya anak Allah yang bisa melakukan itu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi tante, bagi kalian, bagi orang tua, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian para murid, mereka memberitakan firman, menginjili banyak orang dengan berani.
dan mereka memenangkan banyak jiwa. Luar biasa, pemberitaan Injil disampaikan dan banyak orang yang menjadi percaya. Tuhan memberikan murid-muridnya Roh Kudus untuk menyertai mereka di dalam pelayanan. Pelayanan mereka disertai dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Seperti Tuhan Yesus pada waktu ada di bumi, Dia banyak mengadakan mujizat. Ada yang tahu mujizat apa saja? Ya, ada orang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang yang mati bisa bangkit kembali. Karena kuasa Tuhan luar biasa. Hari ini kita semua sedang menanti kedatangannya Tuhan untuk menjemput kita yang taat pada perintahnya. Seperti tadi malaikat Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Hari-hari ini di akhir zaman kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau adik-adik melihat keadaan zaman sekarang, semakin nyata tanda-tanda bahwa sudah tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Oleh karena itu, ayo kita semakin setia kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman, membangun mesbah keluarga di rumah bersama dengan orang tua. Jangan lupa ya, untuk selalu semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Tugas di rumah kali ini adalah membaca Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Buat adik-adik KB, untuk adik-adik kelas bermain, nanti akan dibantu oleh orang tua, dituntun untuk membaca bersama ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang hidup, dan Dia sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Semua tunduk kepala, kita menaikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau cinta Yesus sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan kami percaya sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang menjemput kami umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang. Setiap usaha pekerjaan orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan keperluan kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memelihara. Berkati sekolah kami, KBTK Graha Mentari, kepala sekolah, kepala yayasan, bahkan guru-guru dan setiap murid, wali murid diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.